Bab 127. Mendapatkan status residen legal di benteng. Mobil yang rusak. Setelah mendengar apa yang dikatakan pengemudi, banyak dari mereka yang terkejut. Bagaimana mungkin ada mobil di sekitar sini? Kalian semua, tetap di truk. Ren Xiaosu menoleh ke Chen Wudi dan berkata, Wudi, keluarlah denganku dan lihat. Truk itu sudah diam. Setelah melompat dari belakang truk, Ren Xiaosu menemukan Luo Lan juga melompat turun bersama mereka. Mereka bertiga perlahan melaju ke arah mobil yang rusak. Tapi bahkan sebelum mereka mendekat, Ren Xiaosu bisa mencium bau darah di udara. Seperti yang dikatakan pengemudi, 3 mobil menghalangi jalan di depan. Mereka semua rusak parah dan berlumuran darah. Hati-hati, kata Ren Xiaosu. Ketika berbicara, dia memeriksa trotoar terdekat untuk melihat apa yang bisa menyerang konvoi. Aneh, kata Luo Lan dengan heran. Ini memang kendaraan dari Stronghold 109. Tetapi mengapa mereka mengirim mereka pada jam ini? Dan mereka bahkan menuju ke arah benteng 113. Petik 2. Saat ini, Luo Lan tidak tahu bahwa King Zhen telah mengancam pengawas benteng. Lu Yuan, yang adalah pengawas benteng itu, tidak punya pilihan selain menahan tekanan dari konsorsium Li dan mengirimkan sekelompok kecil pasukan swasta untuk mencari keberadaan Luo Lan. Namun, mereka mengalami kecelakaan. Ketiga mobil itu diparkir dengan cara bengkok di jalan. Trio Ren Xiaosu, Chen Wudi, dan Luo Lan tidak melihat mayat apapun dan hanya disambut oleh jejak darah yang mengarah ke kedalaman hutan belantara yang gelap. Noda darah sudah kering, dilihat dari warnanya. Ren Xiaosu menyimpulkan bahwa pertempuran itu pasti terjadi sekitar setengah hari yang lalu. Tunggu sebentar, Ren Xiaosu memperhatikan sehelai bulu putih di tanah. Mengikuti. Ekspresinya berubah menjadi sangat terkejut. Ini adalah bulu serigala. Ren Xiaosu mundur dengan Chen Wudi. Dia akhirnya menyadari apa arti noda darah menuju ke hutan belantara. Itu adalah darah para korban saat mereka diseret ke dalam mulut serigala. Apa yang dilakukan serigala di sini setengah hari yang lalu. Tapi Ren Xiaosu tidak peduli terlalu banyak berpikir. Dia hanya ingin kembali ke truk dan keluar dari sini. Tunggu sebentar untukku. Luo Lan berbisik. Ren Xiaosu mengawasinya berlari sepanjang jalan ke 3 mobil. Sepertinya dia sedang mencari sesuatu di dalamnya. Sedetik kemudian, Luo Lan mengeluarkan perangkat yang belum pernah dilihat Ren Xiaosu. Aku menemukannya. Ketika mereka bertiga kembali ke truk, Ren Xiaosu bertanya, apa yang kamu cari di mobil mereka? Hehe. Luo Lan terkekeh. Telepon satelit. Saya harap pin untuk ini belum diubah dari aslinya. 1111. Atau saya tidak akan bisa menggunakannya. Kita harus bertaruh. Petik 2. Ren Xiaosu memeriksanya. Jadi seperti apa bentuk telepon satelit legendaris itu? Tapi apa yang disebutkan pin Luo Lan? Ren Xiaosu bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Ketika truk mulai bergerak lagi, Luo Lan berkata dengan terkejut setelah memasukkan 1111 di telepon satelit. Berhasil. Segera setelah itu, ia memutar nomor seri lain dengan rasa keakraban. Dia sudah menghafal nomor ini sejak lama. Siapa yang kamu panggil? Tanya Ren Xiaosu. Adik laki-laki saya. Jawab Luo Lan dan kemudian menunggu dengan sabar panggilan untuk terhubung. Tiba-tiba, suara seorang pria terdengar di ujung sana. Halo, siapa ini? Aku Luo Lan. Panggil adikku di telepon. Luo Lan berkata dengan gembira. Sangat cepat. Orang lain berbicara di telepon. Kamu di mana? Aku berusaha kabur. Saya mungkin bisa sampai ke Stronghold 109 paling lambat 1,5 hari. Jawab Luo Lan. Bagaimana semuanya ada di sisimu? Apakah Anda sudah berhasil keluar dari pegunungan Jing? Petik 2. Di ujung yang lain, King Zhen berhenti dan berkata, aku masih di pegunungan Jing. Su Xianchu. Brengsek. Petik 2. Volume panggilan telepon satelit sedikit keras. Ren Xiaosu merasa sedikit bersalah setelah mendengar apa yang dikatakan King Zhen. Dia tahu persis mengapa King Zhen masih terjebak di pegunungan Jing. Dia adalah orang yang memangkas semua ban kendaraan mereka. Rupanya mengekang emosinya. King Zhen bertanya dengan tenang. Dari siapa telepon Anda? Apakah orang-orang Lu Yuan menjemputmu? Petik 2. Baru saat itulah Luo Lan menyadari ketiga mobil itu dikirim oleh Lu Yuan di bawah perintah King Zhen.
Dia menjawab, sesuatu terjadi pada orang-orang Lu Yuan di sepanjang jalan. Saya menemukan telepon satelit ini di salah satu mobil mereka. Petik 2. King Zhen tidak peduli dengan apa yang terjadi pada pasukan Lu Yuan. Dia berpikir sejenak dan berkata, atur ulang dirimu begitu kamu sampai di Stronghold 109. Dan jangan kembali ke konsorsium King untuk sementara waktu. Kenapa? Luolan terkejut tetapi bereaksi dengan cepat. Sudahkah kabut tua dewan memutuskan untuk menghukummu? Mereka hanya akan menempatkan saya di bawah tahanan rumah di Stronghold 111, kata King Zhen dengan nada santai. Tapi banyak orang yang sangat tidak senang denganmu. Jika Anda kembali sekarang, Anda mungkin menerima hukuman yang lebih berat. Karena mereka tidak tahu kamu masih hidup. Kamu harus tinggal di Stronghold 109 untuk saat ini. Petik 2. Oke. Luolan mengakui dengan suara rendah. Ngomong-ngomong, kata King Zhen, ketika kamu sampai di Stronghold 109, katakan Lu Yuan untuk menangkap Ren Xiaosu, Su Xianchu, Yang Xiaojin, dan Luo Xinyu. Saya menduga keempat orang ini mungkin telah menuju ke sana setelah melarikan diri dari pegunungan Jing. Lagi pula, Stronghold 111 dan 109 adalah yang terdekat dengan pegunungan Jing. Petik 2. Luolan melirik malu pada Ren Xiaosu. Ren Xiaosu ada di sebelahku. King Zhen terdiam beberapa saat, lalu bertanya dengan bingung. Kamu sudah menangkapnya? Luolan semakin malu. Kamu mungkin tidak percaya ketika aku mengatakan ini. Tapi berdasarkan keadaan saat ini, aku mungkin yang tertangkap. King Zhen terdiam. Ren Xiaosu menatap Luolan dengan tenang, yang sangat tertekan, saat dia dengan cepat berusaha menjelaskan bahwa Ren Xiaosu yang menyelamatkannya. Dia mungkin akan mati jika bukan karena tindakan itu. King Zhen akhirnya mengerti apa yang terjadi. King Zhen berkata dari ujung yang lain, katakan padanya kita akan melupakan semua ketidaknyamanan antara dia dan konsorsium King kita. Selain itu, aku, King Zhen, sekarang berutang budi padanya dan nyawa. Petik 2. Mereka ingin memasuki benteng 109 dan menjadi penduduk legal di sana, kata Luolan. Anda dapat berbicara langsung dengan Lu Yuan. King Zhen sepertinya tidak terlalu peduli tentang masalah ini. Fiu. Ren Xiaosu menghela nafas lega. Nama konsorsium King telah membebani pikirannya baru-baru ini. Cukup menakutkan berada di radar perusahaan besar itu. Siapa di era ini yang mau melawan perusahaan yang menguasai lebih dari 20 benteng? Tentu saja, Ren Xiaosu bahkan lebih bertekad sekarang untuk tidak membiarkan King Zhen mengetahui bahwa dialah yang memangkas semua ban kendaraan mereka malam itu. Hanya berdasarkan bagaimana King Zhen telah bersumpah pada Su Xianchu sebelumnya, Ren Xiaosu merasa bahwa masalah ini belum berakhir. Tapi Ren Xiaosu ingat apa yang baru saja dikatakan King Zhen. Dia bertanya-tanya kemana Yang Xiaojin akan pergi setelah melarikan diri dari pegunungan Jing. Apakah itu untuk benteng 109 atau benteng 111? Atau mungkin di suatu tempat yang lebih jauh? Karena ada keterbatasan pada kekuatan Luo Xinyu untuk melakukan perjalanan melalui bayang-bayang. Yang Xiaojin dan dia tidak mungkin pergi terlalu jauh, kan? Ren Xiaosu melirik Yan Liu Yuan dan Xiao Yu. Semua orang mendengar percakapan antara Luolan dan King Zhen. Pada saat ini, ada kegembiraan yang terlihat di mata Ren Xiaosu dan Yan Liu Yuan. Mereka mengerti bahwa mereka tidak akan lagi menjadi pengungsi. Mulai saat ini dan seterusnya, mereka akan menjadi penghuni Stronghold 109. Bab 128. Mantra sakit kepala. Motif Ren Xiaosu untuk menyelamatkan Luolan adalah agar mereka bisa masuk ke benteng melalui dia. Sekarang setelah tujuannya tercapai, keinginannya akhirnya dapat dianggap terpenuhi. Adapun bagaimana Luolan dan King Zhen akan meyakinkan konsorsium Li dan pengawas benteng 109, itu akan menjadi milik mereka. Lagi pula, korporasi memiliki urusan bisnis satu sama lain setiap saat, jadi mereka harus saling memberi wajah. Dari nada King Zhen, rasanya bukan masalah yang terlalu sulit untuk ditangani. Di dekatnya, Wang Fugui menghela nafas dan berkata dengan lembut, beberapa masalah bisa sangat sulit bagi kita untuk ditangani tetapi hanya masalah kata-kata untuk orang-orang di dunia mereka. Luolan berkata, jika kami menjanjikan sesuatu kepada Anda, konsorsium King kami akan melihatnya selesai.
Apakah organisasi besar perlu membohongi beberapa pengungsi seperti Anda? Petik 2. Tiba-tiba, Wang Fugui bertanya pada Luolan, Xiao Su menyelamatkan hidupmu. Bukan begitu? Ya, kata Luolan dengan terkejut. Bos Luo adalah pukulan besar, kata Wang Fugui ketika matanya mengungkapkan kelihayan tertentu. Karena hidupmu sangat berharga, tidak cukup hanya dengan membawa kita ke benteng. Jika masalah ini keluar, orang lain akan merasa bahwa konsorsium King sedang pelit. Petik 2. Ketika Wang Fugui melarikan diri dari kota bersama Ren Xiaosu, dia secara eksplisit menyatakan kepada Ren Xiaosu nilai yang bisa dia bawa ke grup. Sekarang akhirnya saatnya untuk menunjukkannya. Pada kenyataannya, Wang Fugui tahu semua tentang kekurangannya sendiri. Dia belum pernah melihat banyak dunia sebelumnya dan akan tampak sangat kasar dengan tawar-menawar dengan peluang besar seperti Luolan. Bahkan, Luolan mungkin secara mental mengejeknya karena berani meminta bantuan ketika dia tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Tapi itu tidak masalah baginya. Wang Fugui harus membantu Ren Xiaosu mendapatkan kondisi yang paling menguntungkan dengan kemampuan terbaiknya. Untuk alasan ini saja, dia bersedia untuk tidak tahu malu. Dari perbincangan antara King Zhen dan Luolan, Wang Fugui menyadari bahwa mendapatkan status residen resmi di benteng bukanlah masalah besar bagi tembakan besar ini. Jadi dia bertanya-tanya apakah mereka bisa mendapatkan lebih banyak dari mereka. Apalagi yang kalian inginkan. Luolan santai di tempat tidur kargo dan memandang Wang Fugui. Tapi kamu lebih baik tidak membuat tuntutan yang tidak masuk akal. Wang Fugui merasa berharap pada kata-kata itu. Dia berkata, kami ingin toko. Konsorsium King pasti memiliki banyak properti di Stronghold 109. Jadi itu seharusnya tidak menjadi masalah untuk memberi kita toko. Petik 2. Luolan meremehkan. Hidupku tidak sebanding dengan satu toko. Wang tua agak terkejut. Luolan menjadi agak tidak tahu malu jika dia mengatakannya seperti itu. Sebagai seorang pengungsi, Wang Fugui bisa saja tidak tahu malu. Tapi bagaimana mungkin tembakan besar konsorsium King berperilaku begitu tanpa malu juga? Tetapi Wang Fugui tidak tahu bahwa orang-orang yang paling tidak tahu malu di dunia sebenarnya adalah mereka yang termasuk dalam organisasi. Kalau tidak mungkin bagi mereka untuk membuat organisasi sejak awal. Wang Fugui bertanya kepada Luolan, adikmu baru saja mengatakan dia berutang budi pada Ren Xiaosu dan nyawa, kan? Apa yang ingin kamu katakan? Luolan merasa terdiam. Apakah kebaikan dan kehidupan yang disebutkan oleh adikmu layak untuk dibeli? Wang Fugui bertanya. Luolan terdiam lama sebelum menjawab, ya, meskipun dia tidak tahu malu tentang dirinya sendiri. Itu tidak terjadi ketika nama King Zhen disebutkan. Aku akan menyiapkan toko sederhana untuk kalian semua. Luolan berkata. Tapi konsorsium King kami tidak berutang padamu lagi setelah itu. Oke, Ren Xiaosu dengan tegas menerimanya. Ini akan menjadi aliran pendapatan yang stabil bagi mereka di benteng. Bahkan jika mereka tidak menggunakan toko untuk melakukan bisnis, sewa yang mereka dapat dari itu mungkin akan cukup untuk biaya hidup sehari-hari mereka. Lebih jauh, dia telah berjanji pada Wang tua bahwa dia akan membuka kembali sebuah toko grosir untuknya. Namun, Wang Fugui masih tampak tidak puas. Dia berkata kepada Luolan, menurutmu seberapa berharga nyawa kelima bawahanmu? Luolan kesal, tidak bisakah kamu selesai mengatakannya dalam satu kesempatan? Baiklah, saya akan memberi Anda sebuah toko besar yang berada di lokasi yang baik. Jangan tanya apa-apa lagi. Atau aku akan mati di sini tepat di depanmu. Petik 2. Wang Fugui ingin melangkah lebih jauh, tetapi Ren Xiaosu menariknya. Yang terbaik adalah berhenti bertanya karena mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jika mereka benar-benar membuat Luolan marah, dia mungkin akan kembali pada kata-katanya setelah mereka sampai di benteng. Pada saat itu, Ren Xiaosu dan yang lainnya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ren Xiaosu memilih untuk menyelamatkan Tang Zhou dan pasukannya karena dia menyadari Luolan sedikit sentimental. Luolan akan merasa berterima kasih padanya setelah dia menyelamatkan mereka. Ren Xiaosu tiba-tiba melihat Chen Wudi, yang duduk di seberangnya, memandang Luolan dengan sikap bermusuhan. Seolah-olah dia ingin menundukkan kejahatan sekarang. Dia memperhatikan beberapa perubahan dalam penampilan Chen Wudi,
Tetapi dia tidak bisa langsung tahu apa perbedaannya. Tunggu sebentar, Ren Xiaosu bertanya. Wudi, apakah itu lingkaran emas di kepalamu? Dari mana asalnya? Petik 2. Sebelum malam ini, dia cukup yakin Chen Wudi tidak memiliki lingkaran emas di kepalanya. Ren Xiaosu menduga barang ini juga muncul dari imajinasi Chen Wudi. Tetapi tidak seperti Golden Huppet Rod. Lingkaran emas ini berbeda karena tidak benar-benar menghilang. Lingkaran emas diberikan kepada saya oleh Bodhisattva. Tuan, apakah Anda tidak tahu itu? Chen Wudi sepertinya berharap ini adalah pengetahuan umum. Ya, jawab Ren Xiaosu. Tapi bukan itu yang aku tanyakan. Ren Xiaosu bermaksud mengarang alasan untuk melewati pertanyaannya. Lagi pula, perannya saat ini adalah Master Sanzang. Jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu dari mana lingkaran emas muridnya berasal? Kemudian, Chen Wudi memandang Ren Xiaosu dengan serius dan bertanya, Tuan, apakah Anda masih ingat bagaimana cara mengucapkan mantra sakit kepala? Ren Xiaosu hampir hancur. Bagaimana aku bisa tahu mantra itu? Dalam teks asli Journey to the West, tidak disebutkan tentang spesifik mantra itu ketika Guanyin I mengajarkannya pada Tripitaka. Ren Xiaosu melihat kilau kegembiraan di mata Chen Wudi saat dia mengantisipasi apa yang akan terjadi. Ren Xiaosu mengujinya dengan melafalkan. Peter Piper mengambil kecupan acar paprika 1. Chen Wudi memegangi kepalanya dan berteriak, Tuan, hentikan. Tuan, hentikan. Petik 2. Ren Xiaosu duduk di sana dengan mulut ternganga. Dia berpikir dalam hati, Chen Wudi, kamu bermain cukup baik. Ren Xiaosu menyadari bahwa semua orang memberinya tatapan aneh. Beberapa siswa bahkan tenggelam dalam pemikiran ini. Bodhisattva ini mungkin semacam pelawak, kan? Luolan merasa seolah kecerdasannya telah sangat dihina. Dia tidak bisa mengerti mengapa orang gila seperti Chen Wudi akan menganggap Ren Xiaosu sebagai tuannya. Jika dia harus percaya bahwa Ren Xiaosu, Chen Wudi, Wang Fugui, dan Wang Dalong adalah reinkarnasi dari Tripitaka dan murid-muridnya, dia lebih suka bunuh diri dengan menghancurkan kepalanya di sini di truk. Truk itu telah mengemudi selama puluhan kilometer sebelum mereka perlahan berhenti. Luolan bertanya, bisakah kita istirahat sekarang? Bukankah serigala akan mengejar kita? Petik 2. Ren Xiaosu diingatkan tentang keanehan perilaku serigala. Dia memikirkannya sebelum berkata, ayo istirahat sebentar. Kami hanya memiliki satu pengemudi. Jadi tidak baik jika dia kelelahan. Selain itu, jika serigala mengejar kita, kendaraan itu mungkin tidak dapat berlari lebih cepat dari mereka jika kita terus mengemudi. Petik 2. Sebenarnya, Ren Xiaosu terus-menerus bertanya-tanya dalam benaknya. Dia sebelumnya berpikir bahwa serigala tidak menyerang para pelarian hanya karena mereka telah kembali ke tempat yang sekarang menjadi reruntuhan Stronghold 113. Tapi dari kelihatannya, serigala-serigala itu sepertinya sudah dekat dengan mereka selama ini. Bahkan ada saat ketika kelompok itu mengambil alih kelompok mereka. Tapi mengapa serigala tidak menyerang pelarian? Tidak ada penjelasan logis untuk itu. Kecuali ada seseorang dalam kelompok itu. Serigala tidak mau menyerang.